Oke, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabar hari ini? Mungkin pagi ini cuacanya agak mendung. Mungkin barangkali tadi yang berangkat ada yang kehujanan. Mungkin ada yang masih tadi siapa tadi? Ya, sudah konfirmasi. Ada yang terlambat karena panggilan alam. Ya, sebelumnya materi hari ini yaitu pengenalan narkoba. Ya, apa sih itu narkoba? Gimana sih pencegahannya? Ya, terus orang kalau udah kena narkoba itu penanganannya gimana? Ya, itu akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, kok ini pada diem semua kenapa ini? Karena mendengarkan. Semangat apa enggak ini? Enggak semangat. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi kita nyanyi dulu. Ya, bisa? Jadi nanti saya apa tuh namanya? Mengucapkan dulu baru kalian ya nyanyi. Jadi bergantian. Contoh ya. Dari waktu ke waktu. Nanti kalian gantian. Bang. Iya. Gantian yang menyanyikan. Ya, menirukan. Bang. Ya, menirukan apa yang telah saya katakan. Ya, nanti nyanyi bareng. Oke. Ya. Ayo Mas Wisden, jangan tidur. Ya, Bang. Siap semua? Siap. Dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Belajar selalu. Belajar selalu. Tak ada yang berubah. Tak ada yang berubah. Demi cita-cita. Demi cita-cita. Panas dan juga hujan. Panas dan juga hujan. Bukanlah halangan. Bukanlah halangan. Demi satu tujuan. Demi satu tujuan. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Ale ale ale. Ale ale ale. Gimana? Ulang lagi atau enggak? Enggak. Oke. Kita langsung saja masuk ke materi pengenalan narkoba. Ini ada yang tahu narkoba itu apa? Tahu. Mungkin definisi atau pengertian dari narkoba? Gimana Mas Melaga? Ada yang tahu narkoba itu apa? Tidak tahu ya Pak. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu semuanya. Oke, langsung aja masuk ke materi. Ayo Mas, masuk aja Mas. Ya. Ya, ini adalah contoh anak yang baik, tidak terlambat, masuk salam ke gurunya. Ya, mungkin lain kali video. Ya. Definisi narkoba dan pengertian umum. Untuk yang pertama, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Untuk yang secara umum, narkoba adalah segala jenis zat kimia alami maupun buatan yang apabila masuk ke dalam tubuh baik melalui mulut, dihirup, disuntik maupun cara lain dapat menimbulkan efek tertentu. Untuk definisi sendiri, narkoba itu contohnya narkotika, psikotropika, salah satu zat atau obat yang jika masuk ke dalam tubuh kita bisa mengakibatkan ketergantungan terhadap diri kita. Untuk secara umum sendiri, narkoba adalah zat kimia alami yang apabila masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau dihirup dapat menimbulkan efek tertentu seperti kecanduan. Gimana Mas? Ya, salah satunya seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke Mas Bijan, minta tolong dibacakan. Dampak negatif narkoba pada kesehatan. Yang pertama itu kesulitan fisik. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh seperti hati, jantung, dan paru-paru. Yang kedua, kesehatan mental. Pengguna narkoba berisiko tinggi mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan psikosis. Yang ketiga, isolasi sosial. Penggunaan narkoba sering mengarah pada isolasi sosial, mengganggu hubungan dengan keluarga dan teman. Oke, selanjutnya yaitu dampak negatif dari narkoba.
Sini ada yang tahu nggak ciri-ciri dampak negatif di kesehatan fisik jika seseorang menggunakan narkoba? Ya betul, badan mengecil atau kurus. Selanjutnya gimana? Muka tampak tua. Muka tampak tua, bisa. Oke, yang lainnya? Perut buncit. Bisa. Gimana Mas Melaga? Gangguan saraf. Gimana? Cepat mati. Sebenarnya enggak, kalau mati belum. Ya. Untuk kesehatan fisik sendiri, salah satu cirinya yaitu kerusakan otak. Ya, jika seorang pengguna narkoba bisa mengalami kerusakan otak, gangguan jantung dan peredaran darah, seperti dicontoh di BPT. Yang selanjutnya yaitu penurunan sistem kekebalan tubuh. Untuk yang kedua yaitu kesehatan mental. Apa saja sih contoh dampak negatif bagi seorang pengguna narkoba di kesehatan mental sendiri? Ada yang tahu nggak? Kecemasan, depresi. Ya, terus ada lagi? Ya betul Mas Melaga, betul. Psikosis. Baik, silakan masuk Mas. Oke, baik, saya lanjutkan untuk kesehatan mental sendiri. Yang pertama yaitu membuat seseorang bisa menjadi kecanduan. Yang kedua, halusinasi. Yang ketiga yaitu gangguan emosi. Seseorang jika menggunakan narkoba cenderung emosinya itu lebih berapi-api, gampang emosi. Ya. Untuk yang ketiga yaitu isolasi sosial. Mungkin ada yang tahu contohnya? Ya, betul, menyendiri. Seseorang tergantung pada narkoba bisa membuat dirinya terisolasi atau menyendiri. Ya, jarang berkumpul dengan orang-orang. Nah, ini teman-teman yang jarang kumpul sama orang-orang nih, waduh ya. Cipung tai. Oke Mas. Baik, untuk selanjutnya faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Oke Mas Dan, tidak tahu dibacakan Mas. Faktor ini berasal dari keterjadian kondisi emosional atau kebutuhan pribadi. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar diri yang memberi peluang atau dorongan. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi, masalah ekonomi atau keterbatasan finansial atau kemiskinan dapat mendorong penggunaan narkoba sebagai pelarian atau bahkan alat mencari uang. Oke, selanjutnya yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Untuk yang pertama yaitu faktor internal, yang berasal dari diri sendiri atau kepribadian, kondisi emosional atau kebutuhan pribadi. Mungkin contoh dari pengguna narkoba di faktor diri sendiri, ada yang tahu? Oke, untuk yang pertama yaitu faktor diri sendiri yang memberikan peluang atau dorongan. Itu di faktor internal. Pengaruhnya yaitu keluarga yang bermasalah. Salah satu contohnya dia mungkin bisa melampiaskan ke narkoba. Ya, untuk yang kedua yaitu lingkungan yang buruk atau pergaulan yang buruk. Biasanya orang-orang yang memiliki pergaulan yang buruk mungkin sering dibully, bisa mengakibatkan orang-orang melampiaskannya itu ke narkoba. Itu yaitu faktor sosial ekonomi. Masalah ekonomi atau keterbatasan, biasanya orang-orang memiliki uang banyak, walaupun sebentar itu langsung pelampiasannya bisa terjadi ke narkoba. Oke, untuk selanjutnya strategi pencegahan. Mungkin saya tawarkan ada yang mau membacakan salah satu? Gak ada. Ayo baca ya, minta tolong dibacakan. Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada pencegahan pada individu. Komunikasi yang jujur dan terbuka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang kedua ada pencegahan di lingkungan keluarga, yaitu kampanye kesadaran yang melibatkan masyarakat dapat memberikan dukungan dan informasi mengenai narkoba. Yang ketiga pencegahan di sekolah. Sekolah harus menerapkan program edukasi yang mengajarkan resiko narkoba dan alternatif positif.
Oke, baik itu selanjutnya strategi pencegahan narkoba. Yang pertama yaitu dari individu atau diri sendiri. Contohnya yang pertama yaitu bisa komunikasi yang jujur dan terbuka diri sendiri maupun bisa dari keluarga. Contohnya yaitu kenapa sih kok diri sendiri itu bisa mau sampai menggunakan narkoba? Yang pertama yaitu tekanan psikologi, karena psikologi seseorang bisa terpengaruh juga karena narkoba. Untuk yang kedua yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Dan karena kan banyak orang-orang yang tadi saya katakan udah kerja sedikit ada uang sudah menggunakan narkoba. Terus selanjutnya yaitu pencegahan di lingkungan keluarga. Pencegahan di lingkungan keluarga bisa terjadi dukungan untuk sesama keluarga itu saling berkomunikasi. Ya, nggak ada yang introvert atau diem-dieman. Dan mungkin untuk selanjutnya bisa berkomunikasi lagi dengan keluarga, bisa didiskusikan biar tidak menggunakan narkoba. Untuk selanjutnya yaitu pencegahan di sekolah. Pencegahan di sekolah sendiri itu bisa dibuatkan dengan program anti narkoba, edukasi program anti narkoba, dan mengajarkan resiko narkoba dan alternatif positif. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini sedikit informasi yang bisa Bapak sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.